Selamat siang menjelang sore para sahabat semua. Ini kita kedatangan customer Shogun 125 yang seperti ini, dimana ini tadi keluhan motornya ini mengalami mati ketika mesin panas. Jadi motornya itu tiba-tiba berebet terus mati ketika mesin panas. Terus tadi ditandai dengan bagian akinya itu tekor alias drop. Nah, ini akinya tadi mengalami drop, padahal ini akinya masih baru. Walaupun merek biasa, tapi akinya ini masih baru istilahnya. Terus ketika motor ini mengalami mati, ini tadi dibawa ke bengkel saya. Terus langsung kita cek di bagian pengapian, itu ternyata pengapian juga tidak ada. Terus ketika mesinnya agak dingin, itu pengapian itu bisa muncul lagi, maksudnya ada apinya lagi lah di kabel bus ini. Jadi di starter motor bisa hidup lagi ketika mesin dingin. Terus langsung kita oprek di bagian kabel-kabelnya, kita cek satu persatu, dan alhasil ternyata itu kita temukan kejanggalan di bagian ini, di bagian kiprok. Ini kiproknya ini bukan milik Shogun 125. Para sahabat tentunya kalau yang sudah paham ini tahu ini kiprok motor apalah. Ini adalah kiprok RC100, kakinya 3 ini. Ini dipasang di motor Shogun 125 yang aslinya itu punya kaki 4 di bagian kiproknya. Terus motor ini tadi mengalami mati ketika mesin panas. Ketika mesin dingin motor itu bisa hidup lagi. Nah, pas ketika mesin panas itu motor mati, terus dibawa ke bengkel saya. Terus kita cek apa benar motor ini ketika mesin dingin bisa hidup lagi. Ternyata setelah didiamkan ini motor bisa hidup lagi. Dan ketika mesin panas pas mati itu kita cek apinya itu tidak ada. Setelah mesin dingin kita cek lagi, itu ternyata apinya ada, terus di starter bisa hidup lagi. Dan langsung kita oprek, ternyata di bagian kiprok itu sudah diganti seperti ini. Nah, ini untuk pengalaman saja. Kiprok dengan kemungkinan voltasenya sama, cuma isinya saja yang berbeda di bagian dalamnya. Jadi kalau para sahabat semua mengganti kiprok itu jangan asal mengganti. Ini kiprok untuk RC100 dipakai di motor dengan kapasitas arus yang berbeda istilahnya, lebih besar ini pokoknya daripada RC100. Ini dikasih kiprok yang seperti ini, otomatis saja kiproknya ini tidak kuat menampung arus yang berlebih dari sepul maksudnya. Akhirnya kiproknya mungkin di bagian dalamnya itu mungkin terbakar di bagian komponen. Ini dari luar saja kelihatan ada yang lonyot di bagian karetnya itu, mungkin saking panasnya. Terus kenapa motor ini bisa panas bisa mati, terus aki tekor, terus mesin dingin bisa hidup lagi? Kemungkinan isi di dalam IC-nya itu kemungkinan lemah, jadinya tidak bisa mengontrol arus yang masuk dan keluarnya itu tidak bisa stabil istilahnya. Makanya terjadi seperti itu. Kalau yang sering saya alami motor dengan kondisi mesin panas mati itu biasanya kalau nggak di pulser sepul, kalau nggak di CDI. Nah, ini saya menemui apa itu penyakit langka ini jarang sekali terjadi seperti ini sebenarnya. Soalnya mesin panas mati ternyata kiproknya lemah atau kiproknya itu sudah diganti seperti ini. Nah, tujuan video ini cuma sharing saja, berbagi pengalaman intinya. Jadi jangan berfokus kalau mesin panas mati itu hanya itu saja yang bermasalah. Jadi dipastikan dulu satu persatu mana yang kelihatannya itu mendekati benar istilahnya. Jadi mendekati benar penyakitnya itu, mendekati benar kerusakannya maksudnya. Nah, terus ini tadi langsung kita benahi di bagian kiproknya. Ini saya ganti kiproknya itu seperti ini, memakai kaki 4 sama soketnya sekalian, soalnya soketnya sudah diganti tadi. Ini kiproknya saya ganti dengan
Terus kita cek di bagian pengisian, arus masuknya ada dua-duanya, arus keluarnya itu kita cek sampai ke arus yang masuk ke aki itu langsung normal. Jadi ini tadi yang tadinya tekor langsung terisi lagi, terus motor jadi bisa hidup normal lagi. Karena ini tadi mesin panas mati itu tidak bisa keluar arus yang dari kiprok menuju ke aki atau ke CDI. Jadi setelahnya itu arus masuknya ada yang ke kiprok, tapi keluarnya itu tidak ada. Makanya ketika mesin panas ini tekor terus mesin mati sampai tekor lah pokoknya. Karena kemungkinan sebelumnya ini mungkin sudah mati-mati, cuma terus langsung diganti aki, dikira akinya, tapi begitu diganti aki motor masih mati-mati lagi. Dan setelah dicek masuk bengkel ini, masuk di bengkel saya ini, kita cek ternyata arus pengisiannya itu rewel yang disebabkan oleh bagian kiproknya ini diganti dengan punya ERC100. Nah, ini tadi kiprok sudah kita ganti, sudah kita normalkan, terus bagian sepul juga sudah kita cek itu normal semua. Arus pengisian masuk ke aki itu juga sudah normal, istilahnya sudah, walaupun tidak pakai aki itu mesin bisa hidup pokoknya. Jadi arusnya tidak bergantung hanya sama aki. Dari sepul langsung ke kiprok, dari kiprok menuju ke CDI, masuk ke kontak dulu, masuk ke CDI, habis itu normal semua setelah kita ganti bagian kiproknya itu. Nah, ini apa itu, semoga video ini bisa menjadi inspirasi atau istilahnya itu menjadi pertimbangan ketika motor mengalami mesin panas mati, khususnya di motor yang seperti ini, Shogun 125. Jadi jangan langsung berfokus ketika mesin panas di motor Shogun seperti ini, Shogun 110, 125 ataupun smash. Jadi jangan langsung berfokus ke bagian pulser atau sepul atau ke CDI. Cek dulu satu persatu mana yang mendekati benar kerusakannya itu. Jadi jangan langsung berfokus satu itu saja pokoknya. Karena penyakit motor itu macam-macam. Jadi mesin panas mati itu tiap mesin itu mempunyai karakter sendiri-sendiri. Jangan disamakan pokoknya. Karena seiring pengalaman yang saya alami itu, mesin panas mati itu ada beberapa penyebab istilahnya. Ada yang karena pulser lemah, ada yang karena CDI-nya lemah, terus ada yang sepulnya lemah, terus ada juga yang mungkin pompa oli tidak lancar, itu juga berpengaruh mesin ketika panas mati. Nah, di motor Shogun 125 ini saya menemui itu ternyata di bagian kiprok. Jarang sekali penyakit yang seperti ini. Saya menemui di bagian kiprok, arusnya itu kalau panas itu tidak ada. Padahal dari sepul itu normal. Keluar dari kiprok, masuk ke kontak, terus ke CDI itu kalau panas tidak ada lah istilahnya. Arusnya itu jadi putus ketika mesin panas. Ketika mesin dingin, arus pengisiannya itu normal. Jadi para sahabat semua, jika menemui motor Shogun 125 mengalami mesin panas mati, terus ditandai dengan akinya tadi mengalami tekor, di bagian aki tadi mengalami tekor, terus daya rating juga mati semua, itu bisa dicek seperti yang saya videokan. Jadi dicek dulu dari arus pengisian normal atau tidak, terus masuk ke kiprok, habis itu keluar ke kiprok, masuk ke kontak, terus keluar dari kontak, itu dipastikan satu persatu dulu. Caranya seperti itu. Nah, semoga sedikit sharing ini bisa bermanfaat bagi para sahabat semua mengenai tutorial penyebab dari motor Shogun 125 yang panas mengalami mati, kalau dingin bisa hidup lagi. Itu caranya seperti itu tadi. Dan kita berjumpa lagi di kesempatan video-video yang berikutnya. Terima kasih.